Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak karewa pemirsa Potere Spesial Podcast. Tingginya angka kekerasan seksual di tahun 2024 mengkhawatirkan berbagai lapisan masyarakat. Ya. Masih terngiang jelas di ingatan kita bagaimana kasus dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oknum pendidik di kampus Universitas Hasanuddin. Bukan hanya menjadi trending topik di media mainstream, tapi juga menjadi viral di platform beragam media sosial. Seperti apa upaya-upaya yang wajib dilakukan untuk meminimalisir tindakan yang melanggar hukum ini? Untuk membahas lebih detail telah hadir di program Potere Spesial Podcast seorang sosiolog. Ya, jadi ketika kita melihat sekarang ya kasus kekerasan seksual yang semakin melonjak di Makassar, ini menjadi current isu ya di Sulawesi Selatan, terutama di Kota Makassar sendiri itu. Dan kekerasan seksual ini terjadi di kalangan institusi pendidikan dan dari kalangan aktivitas akademik yang kita lihat sekarang ini. Jadi kita bahas dari secara global dulu kali ya. Ya, jadi secara dari global, pada peningkatan pelaporan kasus kekerasan seksual itu sudah mengalami peningkatan sendiri. Karena kenapa? Mungkin masyarakat itu sudah mulai aware, kesadaran masyarakat itu sudah mulai tinggi untuk tidak lagi takut melaporkan kekerasan seksual. Dan yang kedua itu sendiri karena sekarang ini sudah banyak gerakan anti kekerasan seksual yang dibentuk oleh masyarakat. Dan yang terpenting sendiri itu adalah perkembangan teknologi. Ya, jadi perkembangan teknologi ini sendiri sangat membantu dalam memudahkan melaporkan tindakan kekerasan seksual. Seperti ada gerakan global yaitu #MeToo. Dari dalam #MeToo itu dia membuka ruang bagi penyintas atau korban kekerasan seksual untuk speak up, untuk berbicara. Nah, dan seperti kita ketahui, perkembangan teknologi lainnya adalah melalui jalur viral. Tapi kenyataan realnya di tataran masyarakat ini masih sering terjadi tindakan-tindakan yang notabene ini melanggar hukum. Ya, seperti yang Ibu Wahyuni tadi katakan bahwasanya di salah satu kampus besar ya di Indonesia. Itu masih terngiang di ingatan kita bahwasanya beberapa dosen melakukan tindak kekerasan seksual terhadap mahasiswanya, seorang ayah melakukan pelecehan terhadap anaknya sendiri, begitu juga sebaliknya saudara dengan saudara. Ini fenomena yang beberapa tahun yang lalu ini masih dianggap tabu di tengah-tengah masyarakat. Kok sampai di tahun 2024 ini sering sekali kita dengar hal seperti itu. Kira-kira ini miss-nya di mana ini, Bu? Nah, ini karena minimnya penegakan hukum. Yang kita lihat sekarang ini minimnya penegakan hukum, karena kebanyakan seolah-olah contohnya saja ya dari pihak atau saya tidak menyebutkan institusi apa, sudah jelas-jelas terjadi pelecehan seksual dari dosen yang pertama, kemudian tidak lama terjadi lagi. Itu karena adanya minim penegakan hukum. Ini aparat belum mengetahui kejadiannya atau memang aparat mengetahui tapi tidak ada tindakan terhadap si terduga ini? Minimnya tindakan dari Satgas KPPS sendiri, dari institusi-institusi tersebut, sehingga menyebabkan terjadinya lagi korban pelecehan seksual di dalam institusi pendidikan itu, seperti itu. Ini jadi mohon maaf ya, saya berbicara soal data ya, dari pada tahun 2024 kasus kekerasan seksual itu terjadi di institusi pendidikan. Berapa persen? Mungkin sekitar 73%. Di internal institusi pendidikan. Dan mayoritas dari aktivitas akademik. Dan mohon maaf, ini adalah pelaku adalah oknum dosen. Ini menurut laporan, maaf ya, saya hanya berbicara soal data, saya tidak menjustifikasi karena saya adalah seorang dosen dan saya juga sebagai seorang mahasiswa di dalam institusi pendidikan tersebut. Di dalam laporan LBH Kota Makassar, paling sedikitnya itu mendapatkan 4 laporan pelecehan seksual dari institusi di Kota Makassar. Ini khusus untuk internal institusi pendidikan ini, Bu. Saya tertarik ini menggali lebih dalam lagi nih. Kenapa bisa ada miss seperti itu?
Maksud saya seperti ini. Ini kan notabene sebagai tempat Kawah Chandra Di Muka membentuk mentalitas anak-anak generasi muda kita supaya lebih terampil dalam hal memaksimalkan potensi dirinya, bukannya mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak senonoh. Kira-kira ini kurang ketatnya pengawasan pihak kampus sendiri atau metode interaksi antara dosen dan mahasiswanya sendiri yang kebablasan? Kira-kira seperti apa itu? Saya kira kita tidak bisa menyalahkan dari institusi atau dari pihak kampus ya, karena pihak kampus sendiri sudah menyediakan untuk ruang berekspresi untuk aktivitas akademika dan sebagainya. Ini pure, murni 100% kesalahan dari pelaku. Kan masih ramai itu di media sosial ya, terutama platform TikTok itu. Pelecehan seperti itu. Kira-kira ini penyebab utamanya di mana ini? Cumi, menurut saya, jadi penyebab utama kenapa pelecehan seksual itu atau sering sekali terjadi di kalangan institusi pendidikan. Karena yang pertama itu adanya ketimpangan kekuasaan. Jadi seringkali pelaku ini merasa bahwa memanfaatkan posisi otoritas untuk melakukan pelecehan. Sebagai dosen misalnya? Sebagai dosen, yang pertama. Kemudian yang kedua itu kerentanan mahasiswa atau murid. Ini berdasarkan opini Ibu atau berdasarkan opini analisis berdasarkan data analisis empirik? Oh tidak, ini berdasarkan opini saya. Kemudian yang kedua itu kerentanan dari pihak mahasiswa atau murid yang selaku korban. Jadi si dosen ini merasa, atau maaf, si pelaku ini merasa bahwa tidak adanya akses perlindungan hukum untuk si mahasiswa atau murid ini. Jadi saya merasa bahwa contohnya nih, merasa bahwa si dosen itu memiliki keperluan yang penting, yang harus keputusan yang penting dari si dosen ini harus diputuskan dari mahasiswa ini, sehingga mungkin dia merasa, contohnya saya iming-iming, saya berikan nilai yang bagus ya, tapi kamu harus mungkin saya pegang-pegang dulu dan sebagainya. Jadi ada ketidakberdayaan mahasiswa di sini, atau ada ketidakberdayaan murid. Kemudian yang ketiga itu adanya tempat tertutup atau private interaction. Jadi mungkin misalnya kita berkaca dari kasus-kasus yang lalu. Maksudnya tempat tertutup di dalam area kampus? Iya, di dalam kampus itu. Seperti kasus-kasus yang lalu kan begitu semuanya. Tadi mahasiswa S1 yang sedang bimbingan mengalami pelecehan seksual oleh dosen. Kemudian yang kedua apa tuh? Siswa yang menyetor hafalan ke dosen mengalami pelecehan seksual. Jadi ini semua karena apa? Karena adanya situasi yang mendukung minimnya saksi, dan terjadilah tindakan hal yang tidak senonoh yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Nah, belajar dari pengalaman pahit ini, kira-kira tindakan apa yang wajib dilakukan pihak kampus sendiri untuk meminimalisir jangan sampai terulang lagi? Kita tahan dulu setelah pariwara yang satu. Kembali bersama saya Yusuf Alfarisi di program Podre Spesial Podcast. Bu Wahyuni, belajar dari pengalaman pahit, jika ini memang benar-benar terbukti secara otentik ya, secara hukum, kira-kira langkah-langkah strategis apa yang wajib hukumnya dilaksanakan oleh institusi pendidikan sehingga bisa bukan hanya meminimalisir tapi menghilangkan tindak kekerasan seksual ini? Kira-kira seperti apa tindakan yang tepat, yang paling tepat itu? Yang paling tepat, jadi solusinya itu adalah regulasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang disahkan pada tahun 2022 itu harus diimplementasikan dalam setiap institusi pendidikan. Ya, jadi kan itu ada undang, mungkin itu ekspertisnya orang hukum, tapi itu ada disahkan pada tahun 2022, bahkan mengatur jelas secara spesifik tentang kekerasan seksual di kampus. Dan ini kan sudah ada diatur ya, Satgas PPKS itu harus mengambil peran penting untuk mengoptimalkan penanganan kekerasan seksual di kampus itu sendiri. Jadi sebenarnya hanya itu, karena hanya melalui penegakan hukum. Bu Wahyuni, dalam catatan kami itu beberapa kasus dugaan tindak kekerasan seksual itu ujung-ujungnya berakhir damai.
Ada juga yang sama sekali tidak digubris. Kira-kira dari sudut pandang Anda ini seperti apa? Eh, Beberapa kasus yang berujung damai itu mungkin karena dari kita berkaca dari beberapa kasus yang sudah terjadi ya. Mungkin karena mahasiswa ini merasa ketakutan atau intimidasi dari pihak tertentu, seperti itu saya rasa. Sehingga bagaimana dengan bukti-bukti autentiknya ini? Apakah sulit membuktikan ini atau Sebenarnya seperti apa? begini, jadi kita contohnya saya sebagai korban itu walaupun saya memiliki Ya, bukti-bukti, karena saksi tanpa iya, landasan bukti-bukti yang otentik kan juga tidak lemah di mata hukum. tidak bisa. Pertama begini, Iya. dari contoh dari institusi tertentu ya, bukti sudah ada, saksi sudah ada, tapi dari institusi tersebut melawan untuk terjadinya tuntutan dari pihak korban ini. Nah, ini yang saya maksud tadi, intimidasi. Jadi sehingga bukti dan saksi itu tidak menjadi berarti. Ada Seperti itu. ada kasus yang seperti ini yang pernah Ibu ada, lihat? ada ya. ada. Beberapa. Ya, ada beberapa. Jadi terselesaikan Ini di secara damai Makassar, karena iya. karena intimidasi. Oh, berarti bukan Intimidasi dari karena pihak institusi. kehilasan dua belah pihak ini antara tersangka dan Tidak, karena korban saya sendiri. berbicara tadi ini soal intimidasi. Ya. Jadi Ini dalam praktek dalam dunia kampus ya. Iya. Di tataran masyarakat umum juga sering terjadi tindak kekerasan seksual. Ya. Kita lihat dari berbagai berita ya, baik di media mainstream maupun di media sosial itu ada seorang bapak yang menghamili anaknya, ada kakek yang tega mencabuli ponakannya masih umur 4 tahun. Ini fenomena seperti ini sih kenapa bisa terjadi juga di tengah-tengah masyarakat seperti itu? Ini karena pertama itu kurangnya edukasi tentang kekerasan seksual yang pertama, kemudian rendahnya moral yang ada dalam diri manusia manusia itu tersebut, kemudian yang seperti saya katakan tadi, minimnya penegakan hukum. Tingkat kekerasan seksual ini bukan ya secara garis besar kan didominasi oleh perempuan. Iya. Pernah tidak ini dialami oleh pria? Oh, banyak sekali. Banyak ya? sekali dialami kekerasan seksual terhadap pria, dan mungkin korban kekerasan pada seorang pria itu sangat, contohnya seorang pria ya, kebanyakan kasus yang saya tahu ya, bahkan ini banyak sekali dipublikasikan dalam jurnal-jurnal, rata-rata korban ya kekerasan seksual pada pria itu bisa melakukan terjadinya penyimpanan seksual terhadap pria tersebut seumur hidupnya, dan bahkan bisa menyebabkan si korban ini menjadi pelaku kekerasan seksual. Berarti berentetan ya? Ya. Karena pengalaman yang buruk, Ya. sehingga si korban ini pada akhirnya juga tega melakukan hal yang Iya. sama seperti itu. Iya, karena terjadi penyimpanan seksual dan mungkin tidak suka lagi dengan lawan jenis. Seperti itu. Parah juga Bu ya, Parah sekali, dampak dan banyak psikologisnya ya. Dan saya tidak berani mengatakan 100%, tapi 99,9% korban kekerasan seksual pada laki-laki itu. Selain edukasi, apakah karena pergeseran budaya juga ini menjadi salah satu penyebab khususnya di kota-kota besar? Contoh misalnya gaya berpakaian, pergaulan yang mungkin tidak kenal lagi jam malam dan sebagainya. Kalau misalnya si pelaku tanda kutip mengalami kekerasan seksual, apakah ini masih dalam kategori kekerasan seksual atau suka sama suka misalnya atau bagaimana? Kalau suka sama suka berarti tidak termasuk kategori dalam kekerasan seksual. Apa yang menjadi perbedaan spesifiknya begini, ini? Perlu kita ketahui dulu arti dari kekerasan seksual. Jadi kekerasan seksual itu adalah segala tindakan yang dilakukan oleh pelaku ke korban yang tanpa seizin korban. Contohnya itu catcalling, kemudian mengirimkan foto, video atau stiker-stiker yang berbau porno itu adalah termasuk pelecehan seksual. Nah, pelecehan seksual ini masuk dalam kategori kekerasan seksual. Ya, bentuk itu. edukasi yang paling ideal untuk mencegah hal seperti ini seperti apa? Bentuk edukasi yang paling efektif sendiri itu adalah menerapkan seperti contohnya ya di disertasi yang saya tulis ini, penelitian saya itu tentang edukasi norma sosial untuk mencegah kekerasan seksual terhadap
anak kecil. Norma sosial. Norma Berarti sosial. Jadi kembali ke agama ya. kembali keyakinan. norma ya. Jadi norma sosial itu saya menerapkan, kan ada 4 norma sosial ya. Jadi norma hukum, norma agama, kesopanan dan sebagainya. Dan di sini yang saya terapkan itu adalah norma agama dan norma hukum. Kenapa? Karena 2 norma ini adalah norma yang sudah ditulis secara jelas dan wajib untuk dipatuhi. Sedangkan 2 norma lainnya, kesusilaan dan kesopanan, itu hanya berdasarkan pada lokal custom atau budaya-budaya setempat seperti itu. Nah, kenapa ini terlihat sederhana? Ngapain lagi sih norma sosial diteliti, dia harus diberikan lagi kepada anak kecil? Emangnya Al-Quran nggak cukup seperti itu? Tapi tanpa kita sadari bahwa yang membentuk karakter kita, yang membentuk kita, yang kita bawa sampai kita dewasa itu adalah norma sosial. Lingkungan juga. Lingkungan. Jadi bagaimana supaya kita mulai dari ini ya. Jadi bagaimana supaya kita memberikan ke anak kecil itu terdoktrin, teringat bagaimana agar terhindar dari pencegahan dari kekerasan seksual tersebut, seperti itu. Ya, karena kita ketahui bersama bahwasanya peristiwa-peristiwa tindak kekerasan seksual ini bukan hanya terjadi di kota-kota besar, di beberapa pelosok penjuru tanah air juga mengalami hal yang sama. Iya. Kita tahan dulu Bu Wahyuni, kita akan kembali setelah pariwara yang satu ini. Bersama saya Yusuf Alfarisi di program Potere Spesial Podcast. Bu Wahyuni, Ya. Anda tadi mengatakan bahwasanya norma agama, norma sosial itu sangat penting, ya, bahkan bisa menjadi benteng untuk menghilangkan tindak kekerasan seksual seperti ini. Berdasarkan pengalaman dan kajian disiplin ilmunya Ibu Wahyuni, dampak yang paling terasa bagi korban tindak kekerasan seksual ini seperti apa, Bu? Dampak yang paling terasa dari kekerasan seksual. Iya, si korban kekerasan seksual ini. Iya, dampaknya itu sangat sensitif sekali ya. Kalau berbicara soal dampak kekerasan seksual, contohnya ya, misalnya saya sendiri adalah korban kekerasan seksual. Tentunya bagi perempuan sendiri, saya akan merasa bahwa saya ini sudah tidak berharga lagi. Saya sudah ternodai seperti itu. Saya merasa saya tidak akan punya masa depan yang lebih bagus, dan tentunya itu berdampak pada dampak psikologinya ya. Kemudian untuk dampak lain-lainnya sendiri, seperti ada terjadinya penyimpangan sosial seperti itu, pasti akan terasa juga, pasti akan dirasakan oleh korban. Semua stakeholder memiliki kewajiban yang sama untuk mencegah hal seperti ini. Kira-kira yang paling ideal dilakukan untuk bagi aparat penegak hukum atau ke pemerintah kota, misalnya Pemkot Makassar, kira-kira apa sih langkah taktis yang bisa dikategorikan ini ideal lah untuk memberikan mitigasi, edukasi ke publik, sehingga tindakan-tindakan yang melanggar hukum seperti tindak kekerasan seksual ini bisa dicegah. Ya, jadi saran saya perlu adanya kerjasama antara pemerintah, stakeholder, bahkan harus melibatkan dunia internasional untuk melakukan penanganan kekerasan seksual tersebut. Ya, ini kan isu tindak kekerasan seksual ini kan menjadi isu internasional ya juga ya. Iya, bahkan global. Yang saya pahami, misalnya di negara-negara Eropa itu pergaulan mereka bebas, tapi mereka sangat taat dengan aturan yang mengatur soal pencegahan terjadinya tindak kekerasan seksual ini. Iya. Mereka terlihat vulgar tapi aturannya ketat, dan itu ketat juga penerapannya. Kira-kira di negara kita ini sendiri seperti apa, Dokter? Pertama pasti ada perbedaan ya, karena pertama di negara Eropa sendiri kan sudah dilegalkan untuk sesama jenis. Kan kebanyakan kekerasan seksual ini dia mengarah ke penyimpangan seksual. Iya, maksud saya seperti ini. Ini kan dari sisi normatif, dari sisi culture, orang-orang di sana kan terlihat vulgar ya. Baik dari segi pergaulan, busana yang dikenakan apa dan sebagainya. Tapi mereka itu juga taat dengan aturan-aturan yang
mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual. Nah, di negara kita sendiri kan diikat dengan norma-norma yang sangat ketat apa dan sebagainya, justru aturan-aturan itu kadang ditabrak juga. Kira-kira ini seperti apa ini, Bu? Ya, kalau menurut pandangan saya sendiri ya, mungkin di luar negeri itu serupa dengan kasus-kasus di Indonesia, hanya saja tidak tercium. Bukan karena tingkat kesadaran terhadap aturan itu sendiri yang membedakan dengan kita, bukan ya? Tingkat kesadaran mungkin di Indonesia sendiri pun kita bisa katakan tingkat kesadaran itu ada, namun masih ada saja kelolosan dari pihak-pihak atau oknum tertentu yang melakukan. Ya tidak bisa mencegah itu. Mungkin dari masa lalu ada kekerasan seksual, mungkin di masa depan pasti akan masih ada kasus seperti itu. Tadi sudah dibahas soal solusi apa dan sebagainya. Kira-kira untuk korban kekerasan seksual sendiri ini treatmentnya seperti apa? Korban kekerasan seksual ini mendapatkan rehabilitasi. Jadi saya rasa pencegahan kekerasan seksual, penanganan kekerasan seksual sendiri di Kota Makassar itu sudah lumayan bagus ya, karena di wilayah-wilayah atau di kecamatan di Kota Makassar itu sudah tersebar shelter yang menangani kasus kekerasan seksual. Salah satunya itu di Kecamatan Patengaloang ya. Jadi di Kecamatan Patengaloang itu ada shelter atau sekolah SAPD yang menangani kasus korban kekerasan seksual pada anak, bahkan disabilitas melahirkan tanpa suami. Jadi shelter-shelter inilah yang mengirimkan laporan bulanan ke DP3A untuk dilakukan penanganan atau pencegahan. Jadi fungsi kontrol, pencegahan dan fungsi treatment yang Ibu sampaikan tadi itu berlangsung dengan baik ya di Kota Makassar sejauh ini. Lumayan sejauh ini sudah berlangsung baik. Bu Hayuni, asik sekali perbincangan kita. Tanpa terasa kita berada di segmen terakhir. Closing statement untuk pemirsa kami di NSTP, silakan Bu. Ya, baik. Terima kasih. Jadi pesan saya karena atas maraknya sekarang pelecehan seksual, terutama di kalangan civitas akademik atau lingkungan pendidikan, karena saya adalah sebagai seorang murid, saya sebagai seorang mahasiswa dan juga sebagai seorang dosen, tentunya mengharapkan institusi pendidikan harus proaktif dalam menyediakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi setiap orang, dan tentunya harus mendukung dalam setiap pergerakan kampanye anti kekerasan seksual seperti itu. Terima kasih Bu Wahyuni atas kehadirannya. Untuk aparat penegak hukum, perlu penegakan hukum yang tepat ya. Perlakukan tersangka sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, jangan dilindungi, sebab tindakan bejat para pelaku tindak kekerasan seksual bukan hanya melukai fisik korban, tapi melukai mentalitas, mempengaruhi psikologis yang bisa saja berakibat fatal ke masa depan korban itu sendiri. Jaga anak tak, jaga anak tak, sebagaimana program Pemkot Makassar, jaga anak tak, selama kita pada selama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.